pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran hari ini terdapat muatan IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Lalu tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi pada keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Lalu tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu menginformasikan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Yang keempat yaitu siswa mampu mengembangkan laporannya tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan aman. Untuk menambah semangat belajar hari ini, di sini Ibu mempunyai yel-yel yang berjudul Aku Anak Rajin. Gini yel-yelnya, anak. Aku anak rajin, suka membaca buku, mengerjakan tugas dan tepat waktu, belajar di rumah tidak membuatku patah semangat. Semua ku lakukan demi cita-cita. Mengapa orang harus bekerja? Lalu, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Anak-anak, ayo kita membaca teks cerita yang berjudul Pak Weli, Kepala Sekolah. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun siang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir dan upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang akan direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota.
Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, setelah kita membaca dan memahami teks cerita, ayo coba kita mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Untuk soal nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Siapa saja tadi anak-anak tokohnya? Yaitu ada Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Nomor 2, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Dari teks cerita tadi bahwa Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga, yaitu melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Nomor 3, mengapa Pak Weli ingin memiliki harapan tersebut? Karena apa anak-anak? Karena Sudin anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga yaitu melalui lomba pidato. Nomor 4 yaitu apa yang dilakukan oleh Pak Weli dan siswanya di sekolah? Yaitu yang dilakukan tadi apa anak-anak? Yaitu Pak Weli dan siswanya ingin menyelenggarakan lelang pisang untuk penggalangan dana. Nah, untuk nomor 5, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, kalau menurut Ibu, tokoh yang paling disukai yaitu Pak Weli. Karena apa? Karena tekad dan usaha untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada sebuah teks yaitu tentang pekerjaan ayahku sebagai nelayan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikan yang lebih banyak.
Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Jawablah pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yaitu mereka menggunakan sampan dan jaring untuk berlayar. Untuk nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Yaitu dengan cara apa tadi anak-anak? Dengan cara menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar serta menggunakan jaring dan radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada juga yang menggunakan bom. Nah, untuk nomor 3, coba tuliskan perbedaan dan bersamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Coba kita amati diagram Venn di samping. Yang pertama, kita cari dulu perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern dari cara menangkap ikan. Kalau nelayan tradisional yaitu menggunakan sampan. Nah, kalau nelayan modern menggunakan kapal besar. Lalu kemudian di mana mereka mencari ikannya? Kalau nelayan tradisional yaitu di daerah sekitar pantai. Kalau nelayan modern di mana? Yaitu sampai ke laut lepas. Perbedaan yang ketiga yaitu jika nelayan tradisional menggunakan tenaga angin, sedangkan nelayan modern menggunakan tenaga mesin. Perbedaan yang keempat, untuk menangkap ikan, nelayan tradisional tanpa menggunakan radar untuk mendeteksi kumpulan ikan, sedangkan nelayan modern menggunakan radar untuk mendeteksi kumpulan ikan. Nah, lalu persamaan dari keduanya apa? Yaitu sama-sama menangkap ikan. Lalu apa lagi? Yaitu dengan menggunakan jaring. Lalu apa ada lagi? Ada, yaitu menghadapi badai dan ombak ketika mereka sedang di laut. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan bokat harimau dan meledak. Nah, di sini ibu mempunyai 2 gambar. Yaitu yang pertama, gambar nelayan menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Yang kedua, yaitu gambar nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bokat harimau. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bokat harimau dan bom ikan? Bokat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, kalau bom ikan yaitu bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan di laut. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Coba kalian amati gambar di samping. Di situ ada seorang anak yang sedang memakan ikan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ikan? Hasil tangkapan ikan yang dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk diperjualbelikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar di samping. Di situ ada jenis kegiatan ekonomi. Coba kalian amati gambar nomor 1, yaitu di situ ada seorang nelayan sedang menangkap ikan. Nah, setelah ikan ditangkap, kemudian ikan dijual ke penjual ikan.
Nah, dari penjual ikan atau penampung ikan, kemudian ikan diangkut oleh tukang yang angkut barang ke pasar. Nah, dari pasar itulah ikan diperjualbelikan oleh pedagang ikan untuk konsumen. Nah, setelah konsumen mendapatkan ikan, kemudian dibawa pulang, dibersihkan, kemudian dimasak. Setelah dimasak, ikan baru bisa dikonsumsi. Dari gambar tersebut, kita dapat memperoleh jenis kegiatan ekonomi apa yang terjadi pada gambar, yaitu jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Lalu yang kedua yaitu jenis barang apa yang diperjualbelikan, yaitu apa tadi anak-anak? Ikan. Lalu jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut ada apa aja tadi? Yaitu yang pertama ada nelayan, yang kedua ada pengangkut barang, yang ketiga yaitu pedagang ikan. Hasil dari setiap pekerjaan tadi ada nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang, apa saja yang dihasilkan. Kalau nelayan menghasilkan ikan, lalu pedagang ikan memperoleh untung dalam penjualan ikan. Kalau tukang angkut yaitu mendapatkan upah. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil jualannya. Nah, dari situ kita dapat memahami dan mengetahui jenis kegiatan ekonomi perdagangan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui tokoh-tokoh yang ada di cerita dengan baik, mulai dari sikapnya, tokoh mana saja yang bisa kita jadikan teladan. Lalu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk keberlangsungan sumber daya alam serta jenis kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Tugas kalian, coba amatilah kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian, yaitu meliputi jenis pekerjaannya, lalu yang kedua lapangan pekerjaannya, yang ketiga hasil dari setiap pekerjaan, lalu yang keempat penyebaran barang yang dihasilkan, kemudian dituliskan di buku tugas masing-masing. Semangat mengerjakan anak-anak kelas 4. Pembelajaran hari ini semoga ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kedepannya, dan kita harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini.